Pemirsa, ajang Olimpiade semakin dekat. Indonesia tahun ini lolos dengan 29 atlet. Ini disebut-sebut sebagai sejarah baru karena merupakan atlet Indonesia terbanyak selama 20 tahun terakhir. Jadi banyak juga cabur-cabur yang bisa memperbesar peluang Indonesia untuk menyabet banyak medali. Kami tampilkan berikut ini pemirsa daftar cabur dan juga atlet yang berangkat Olimpiade. Yang pertama kita tampilkan ini adalah cabur panahan. Pemirsa, ada Arief Dwi Pangestu, kemudian juga Diananda Hoirunisa, ada Reza Octavia, dan juga Syifa Nur Afifah Kamal. Nah, di 4 nomor ini adalah recurve putri, perorangan recurve putri, perorangan recurve putra, dan juga mixed team. Panahan ini menargetkan untuk meraih medali setelah lebih dari 3 dekade paceklik medali sejak Olimpiade Seoul di tahun 1988. Jadi timnya dirombak, termasuk juga mendatangkan pelatih langsung dari Korea Selatan. Selanjutnya, ada cabur panjat tebing. Panjat tebing ada 4 yang lolos, pemirsa. Ada Desa, kemudian Rahmat Adi Mulyono, ada Rajiah, dan juga Verdik Leonardo. Mereka akan turun dalam nomor speed putra dan putri. Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid, menargetkan 2 medali emas di Olimpiade kali ini. Ini didasarkan pada performa para atlet selama 2024 yang terbilang konsisten. Di cabur selanjutnya ada angkat besi. Nama yang lolos ke Olimpiade adalah ada Eko Yuli Irawan, kemudian juga ada Rizky dan juga Nurul Akmal. Targetnya adalah medali emas pada Olimpiade terakhir, yakni Olimpiade Tokyo 2020 yang digelar di 2021 karena pandemi ya. Angkat besi memperoleh 1 medali perak dan juga 2 medali perunggu. Jadi angkat besi belum ada yang meraih medali emas. Potensi medali angkat besi ini ada di putra kelas 61 kg dan juga 73 kg. Eko Yuli Irawan yang sudah memiliki 4 medali perak Olimpiade saat ini menempati peringkat ketiga di kelas 61 kg dengan total angkatan 300 kg. Cabur yang mengirimkan paling banyak atletnya adalah bulu tangkis. Ini dia pemirsa. Jadi Indonesia memiliki 3 pemain yang berada di zona unggulan dengan semuanya berasal dari nomor-nomor tunggal. Di tunggal putra, Jonathan Christie dan juga Anthony Sinisuka Ginting masuk dalam daftar setelah menempati peringkat 3 dan 9 dunia pekan ini. Kemudian di tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung yang juga menempati peringkat 9 dunia. Lalu ada Rinov Rivaldi dan Puta Haningtyas, ini debut ya, jadi perdana di Olimpiade Paris. Otomatis pasangan ganda campuran ini juga akan menjadi tumpuan harapan di sektornya. Lalu ada Siti Fadia Silva Ramadanti, juga baru kali ini tampil di Olimpiade. Beban Fadia cukup berat, diharapkan ini bisa menyesuaikan dengan Apriani Rahayu. Nah, kemudian debut lainnya atau juga permainan perdana lainnya adalah Fajar Rian yang akan tampil di ganda putra cabur bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Mereka menjadi satu-satunya wakil Indonesia di nomor ini sehingga diharapkan bisa membawa pulang medali. Skuad akuatik pemirsa, kita lanjutkan. Ini mengirimkan 2 perenang untuk tampil di Olimpiade Paris, memecahkan rekor nasional. Ini menjadi harga mati untuk dicapai 2 perenang Indonesia di Olimpiade. Ada nama Joe Aditya, spesialis renang 100 meter gaya kupu-kupu. Joe ini sebelumnya juga memecahkan rekor nasional dengan catatan 52,75 detik. Kemudian satu lagi adalah dari renang Azara Permatahani. Azara yang semula ini dipersiapkan untuk PON harus tancap gas menyesuaikan diri untuk mampu bersaing di Olimpiade. Mereka berdua ini lolos ke Paris melalui jalur Universality Places yang dikeluarkan oleh Federasi Akuatik Dunia. Lanjut pemirsa, cabur lainnya diwakilkan 1 orang. Ini sudah ada deretan namanya. Ada Bernard, ada Mariam, kemudian juga ada lalu Muhammad Zohri. Ini mereka nanti akan mewakili satu persatu gitu. Dengan banyaknya debutan dan juga andalan di tim Indonesia, maka diharapkan memang bisa membuka peluang emas lebih banyak. Dari beberapa kali penyelenggaraan Olimpiade, berikut akan kami tampilkan ini adalah perolehan medali kita pemirsa. Terakhir itu kita mendapatkan 5 medali di Olimpiade Tokyo 2020 dengan 3 perunggu, 1 emas dan 1 perak. Kita doakan ya yang terbaik pemirsa bahwa nanti di Paris kita akan melihat kejutan-kejutan yang membanggakan bangsa. Salah satu kejutan yang mungkin akan terlihat di awal-awal adalah yang katanya konsep defile Olimpiade ini akan berbeda kali ini. Indonesia mempersiapkan katanya ini ada kejutan saat defile kita tampil di pembukaan Olimpiade. Apakah itu bentuknya, konsepnya? Langsung saja kita tanyakan sekalian ke Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat siang Mas Okto. Selamat siang, salam olahraga. Salam olahraga. Prepare sudah oke ya sampai sejauh ini ya? Bagaimana Mas, 29 atlet kita? Ya, alhamdulillah ini kita sudah masuk ke fase
paling ujung, di mana fase ini merupakan fase yang paling penting untuk menjaga konsistensi para atlet ofisial yang akan berangkat menuju ke Olimpiade Paris 2024. Insya Allah nanti jam 1 kami akan melakukan pengukuhan di Kemenpora oleh Pak Menteri Pemuda dan Olahraga kita, Dito Aryo Tejo. Selanjutnya itulah jam 3.45 akan dilepaskan secara langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Insinyur Joko Widodo nanti akan melepaskan para atlet yang akan berangkat, karena tanggal 13 itu atlet badminton sudah akan berangkat ke camp di Perancis, dan selanjutnya hari-hari berikutnya para atlet akan berangkat ke beberapa tempat untuk pelatihan. Untuk diketahui, beberapa atlet juga sebetulnya sudah ada yang berangkat lebih dahulu, seperti gimnastik itu sudah berangkat untuk melakukan camp dan aklimatisasi. Melalui media ini ingin saya sampaikan juga para atlet tadi yang disampaikan itu dalam kondisi yang sangat maksimal, karena targetnya peak performance itu terjadi di Olimpiade Paris 2024. Saya senang tadi Bung Andi menggunakan kata kejutan, karena memang insya Allah akan banyak sekali kejutan yang positif nanti yang akan terjadi di Olimpiade Paris 2024. Karena kalau kita lihat dari formasi tadi yang disampaikan, sebetulnya banyak sekali atlet-atlet yang baru pertama yang menjadi kejutan itu bisa lolos kualifikasi, seperti dari gimnastik itu baru pertama kali, seperti dari speed climbing ini juga baru pertama kali. Jadi Rifda baru pertama kali, 4 atlet dari speed climbing ini juga baru pertama kali, sama seperti menembak juga baru pertama kali, Fatur atau Bernard itu sangat spesial, karena untuk pertama kali dari Indonesia itu bisa ikut di nomor balap sepeda yang paling sulit, yaitu trek Omnium, dan juga menjadi satu-satunya perwakilan kita dari Asia Tenggara. Jadi bukan hanya dari Indonesia, tapi dari Asia Tenggara juga. Nah, nomor yang baru 2 kali dipertandingkan di Olimpiade Tokyo dan Olimpiade LA, yaitu surfing, itu dua-duanya diikuti oleh atlet kita, Rio Waida, yang insya Allah juga potensi medali. Ini cukup menarik karena venue-nya itu sangat menantang. Tahiti itu jaraknya dari Jakarta itu 18 jam, dari Paris itu 22 jam. Dan tempat pertandingannya itu 30 menit di tengah laut. Sehingga sangat sulit, dan ini consider one of the deadliest spot for diving. Jadi salah satu tempat diving, maksud saya tempat surfing yang paling mematikan gitu. Dan ini kita doakan para atlet kita ini bisa memberikan yang maksimal kepada Indonesia, dan potensinya kalau kita lihat badminton dengan doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia, saya sangat percaya mereka akan membuktikan bahwa badminton Indonesia masih yang terbaik dan bisa diandalkan, cabang olahraga yang bisa diandalkan oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, panjat tebing juga memberikan warna yang berbeda nanti, karena dua-duanya dari laki-laki dan perempuan itu punya kekuatan yang sama dan pernah menjadi catatan sejarah memegang rekor dunia. Termasuk juga ada satu atlet dari nomor yang paling sering dapat medali, yaitu nomor angkat besi, Eko Yuli Irawan, itu atlet satu-satunya atlet Indonesia yang 5 kali ikut Olimpiade, ini Olimpiadenya kelima, dan 4 Olimpiade sebelumnya itu 4-4-nya dapat medali. Jadi 2 perunggu, 2 perak, insya Allah besok di London dapat emas. Amin. Oke, Mas Okto, kita kalau melihat jajaran 29 atlet ini keren-keren ya, top-top dunia, ranking dunia begitulah. Ini peluangnya bagaimana untuk meraih setidaknya perak, kemudian bagaimana dengan adik-adik yang kemudian ini baru debut untuk bisa menyelaraskan ya kemampuannya dengan senior-seniornya yang juga ikut di Olimpiade kali ini? Nah, untuk diketahui, Bung Andi, bahwa Olimpiade itu berbeda dengan multi event lainnya.
Olimpiade itu tidak sama dengan Asian Games atau SEA Games. Karena Olimpiade itu butuh proses yang sangat panjang untuk bisa qualified atau lolos kualifikasi. Jadi semua atlet Indonesia yang berangkat ke Olimpiade itu merupakan atlet terbaik di dunia dan hanya diambil ranking 1 sampai 22 atau 24 tergantung dari cabang olahraganya. Nah, tetapi dari para atlet ini, kalau dia seperti Bernat, katakan Bernat itu ranking 20, artinya dia ranking 20 dunia, artinya dia dua atlet sepeda nomor 20 terbaik di dunia. Nah, itu juga atlet-atlet yang lain, seperti Rifda, seperti Eko, seperti Rizky. Semua atlet-atlet yang ikut itu adalah atlet-atlet terbaik di dunia. Dan untuk bisa ikut di Olimpiade, mereka telah melalui fase yang panjang. Fase di mana mereka berkompetisi dengan lawan-lawannya, baik itu di regional, baik itu di kontinental, maupun di dunia. Maksudnya di World Championship atau di Asia Championship, sehingga pada saat mereka ketemu di Olimpiade nanti, sebetulnya lawan-lawannya itu sudah cukup familiar, karena itu merupakan lawan yang menjadi kompetitor mereka pada saat proses kualifikasi. Oke. Mas, tadi sempat kita singgung ada konsep kejutan di defile. Apa yang berbeda, Mas? Ya, kita pakai tema kejutan-kejutan itu karena banyak sekali harapan-harapan dari bangsa Indonesia kepada para atlet ini, di mana ini akan menjadi kado terindah untuk ulang tahun kemerdekaan Indonesia besok yang ke-79. Dan kita tahu juga ini akhir dari kepemimpinan Pak Jokowi digantikan dengan Bapak Prabowo. Nanti ini akan mengantarkan ujung dari prestasi olahraga Indonesia untuk menjadi semakin baik lagi. Kita punya cita-cita menjadi tuan rumah Olimpiade, baik itu Youth Olympic maupun Summer Olympic, dan masih banyak multi event lain yang akan di-host di Indonesia. Kita telah membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya mampu membina para atletnya, yang kalau biasanya hanya dari satu cabang olahraga untuk mendapatkan medali emas, tapi sekarang punya potensi dari beberapa cabang olahraga, dan insya Allah ini akan menjadi Olimpiade dengan medali terbanyak dalam sejarah Indonesia. Kalau terhadap defile sendiri, memang kejutannya itu baru akan disampaikan kepada kita di akhir minggu ini, karena ini pertama kali konsep defile, tapi tidak masuk ke dalam stadion, tapi melalui kapal, dengan menggunakan kapal. Jadi para atlet akan naik ke atas kapal, dan selama 1 jam mereka akan jalan di atas kapal bergabung dengan negara lain. Akan ada 15 orang yang akan ikut di defile, dipimpin oleh Ketua Kontingen atau Chief of the Mission Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, Saudara Nindya Bakri, Ketua Akuatik Indonesia. Dan bajunya itu sama seperti baju atau rompi yang saya kenakan saat hari ini, itu didesain dan menjadi sponsor diberikan oleh Lining dan juga Didit Hedi Prasetyo Foundation. Mas Okto, sedikit saja, baju ini kan sempat viral ya di medsos ya, bahkan negara sebelah juga kayaknya iri sama Indonesia punya baju bagus seperti ini. Pertanyaan netizen adalah, ini kapan mulai dijual untuk ke publik, Mas? Ya, insya Allah kita fokus sama prestasi dulu, Mas Andi. Kalau masalah dagang nanti bagian teman-teman yang lain. Jadi kalau kami fokus, dan saya juga komunikasi dengan Didit kemarin, hari ini mereka masih fokus dengan persiapan defile tim Indonesia untuk Olimpiade Paris. Tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada netizen yang memberikan support yang begitu luar biasa, yang membuat mungkin yang lain jadi cemburu. Ini betul-betul karena kekompakan netizen Indonesia. Dan insya Allah dengan kekompakan ini akan mengantarkan prestasi atlet Indonesia semakin baik lagi. Terima kasih banyak. Amin. Baik, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Salam olahraga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.